Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada ibadah yang bisa menyebabkan orang itu mendapat pahala haji dan umroh. Ibadah apa itu? Sholat subuh berjamaah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi pada hadis yang ke-586, man sholal khod, siapa yang sholat subuh fi jamaatin dengan berjamaah, qa'ada summa qa'ada yadhkurullahu ta'ala, kemudian dia duduk berzikir, zikirnya lama, hatta tatlu asyams, sehingga terbit matahari, summa yusolli rokaatain, cuma sholat 2 rakaat, kanat lahu kahajjatin wa umrotin, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala haji dan umroh, tamatin, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Pada hadis yang pertama menunjukkan bahwa siapa saja yang sholat jamaah subuh, jangan pergi kemana-mana, berzikir, bisa diisi dengan membaca Al-Quran, bisa diisi dengan membaca selawat, bisa diisi dengan taklim kalau kajian taklim, kemudian kita langsung menjalankan sholat 2 rakaat, yaitu setelah terbit. Ukuran sholat isyraq setelah terbit kira-kira 15 menit lebih atau 10 menit lebih. 15 menit setelah terbit maka masuk sholat isyraq, sholat 2 rakaat. Apa yang dibaca? Nggak usah sulit. Pertama surat Al-Kafirun, yang kedua surat Al-Ikhlas. Maka orang itu akan diberi pahala seperti haji dan umroh. Bagi orang yang belum mampu haji, bagi orang yang belum mampu umroh, laksanakan ini, insya Allah mendapat pahala haji dan umroh. Dikuatkan lagi pada hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam kitab Mujma'ul Akabir. Di sana dinyatakan, man sholat subha, barang siapa yang sholat subuh fi masjidi jamaatan, syaratnya di masjid, dia jamaah, jadi harus jamaah. Boleh Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali, dan imam yang lain. Boleh misalkan tidak di masjid, di rumah, yang penting jamaah, ya, yang penting jamaah. Dengan istri, dengan anak, atau istri dengan anak yang perempuan, boleh juga. Fi jama'atin, dengan jamaah. Yasbutu fihi, dia diem, nggak kemana-mana. Fihi hatta yusolli subhatat duha, sehingga nunggu masuk awalnya sholat duha. Kapan masuk awalnya sholat duha? Yaitu yang dimaksud dengan sholat, masuk sholat isyraq, maka disebut subhatat duha. Jadi habis sholat isyraq itu disebut juga masuknya sholat duha, atau sholat isyraq dulu baru menjalankan sholat duha. Karena lahu ka'ajri hajjatin wa umrotin tamatin, 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 3 kali. Jadi kahajjatin wa umrotin tamatin, tamatin, tamatin. Hadis yang pertama, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, pada hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, sama-sama menyatakan tamatin, 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 sempurna, sempurna, seperti ibadah haji dan umroh secara sempurna. Bagi orang yang belum bisa melaksanakan haji, belum bisa melaksanakan umroh, silahkan menjalankan amalan ini.
kita nggak harus mengeluarkan uang banyak, nggak harus mengeluarkan harta banyak. Cukup sholat jamaah di masjid atau sholat jamaah di rumah, berzikir, tunggu sampai waktu terbit, sholat 2 rakaat yang disebut niat usolli sunata isroki rakaataini mustaqbilal kiblati ada'al lillahi ta'ala. Masya Allah, akan mendapatkan pahala haji dan umroh kalau bisa setiap hari. Pendapat yang kedua, kalau pendapat pertama harus duduk. Tapi ada pendapat sebagian ulama, tapi bukan jumhur, bukan mutamad, bukan kaul yang masyhur dalam ilmu fikih. Itu hanya sebagian ulama boleh kita keluar dari masjid, yang penting membawa tasbih dengan berzikir subhanallah, Allah, 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 atau baca selawat sambil duduk, sambil jalan, kemudian nanti zikirnya di rumah. Neruskan zikir sampai nunggu terbit matahari atau sholat isyraq. Sebagian ulama ada yang membolehkan. Oleh karena itu silahkan saja amalkan. Mudah-mudahan kalau kita bisa menjalankan tiap hari, insya Allah kita setiap hari akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Barakallah li wa lakum. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahu yahdil rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.